Minyak pelumas mesin atau yang lebih dikenal oli mesin adalah zat yang berfungsi melumasi mesin. Banyak ragam dan macam oli mesin, bergantung jenis penggunaan mesin itu sendiri yang membutuhkan oli yang tepat untuk menambah atau mengawetkan usia pakai mesin. Oli mempunyai fungsi dasar sebagai pelumas yang bertugas meminimalisir gesekan atau kausan komponen mesin yang terjadi saat mesin bekerja. Pelumas yang bekerja secara efektif akan memperpanjang usia mesin sehingga lebih awet masa pakainya. Selain berfungsi sebagai pelumas oli, mesin juga memiliki fungsi lain sebagai pendingin, pembersih, dan penutup celah antar mesin. Pelumas yang baik selain bertugas mencegah kausan pada mesin juga dapat meringankan kinerja mesin, mencegah karat, dan mampu membersihkan komponen-komponen mesin. Yang jadi pertanyaan, menyadari fungsi oli sangat penting bagi engine, bagaimana cara memilih pelumas atau oli mesin yang sesuai untuk sepeda motor kita atau mobil kita? Nah, sebelum kita bahas pertanyaan tersebut, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini. Silahkan like jika kalian menyukai konten yang saya buat, dan jangan lupa tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan atau kritik atau saran untuk membangun channel ini. Dan agar informasi ini bisa diterima banyak orang lagi, silahkan share di akun media sosial teman-teman semua. Untuk menjawab pertanyaan tadi teman-teman, kita harus bisa membedakan jenis-jenis oli. Nah, membedakannya di sini itu dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama itu adalah bahan oli. Yang pertama ya, oli itu dibedakan menjadi dua jenis kalau dilihat dari bahan untuk membuatnya ya. Yang pertama, oli mineral. Oli mineral terbuat dari oli berbahan dasar base oil yang diambil dari minyak bumi yang telah diolah dan disempurnakan dan ditambah dengan zat-zat aditif untuk meningkatkan kemampuan dan fungsinya. Untuk beberapa pak memberikan saran agar jika telah biasa menggunakan oli mineral selama bertahun-tahun, jangan langsung menggantinya dengan oli sintetis, dikarenakan oli sintetis umumnya mengikis deposit atau sisa yang ditinggalkan oli mineral, sehingga deposit tadi terangkat dari tempatnya dan mengalir ke celah-celah mesin sehingga mengganggu pemakaian mesin. Yang kedua adalah oli sintetik. Oli sintetik biasanya terdiri atas polyalpha-olefin yang datang dari bagian terbesit dari pemilihan dari oli mineral, yakni gas. Senyawa ini kemudian dicampur basis yang paling stabil, polyester, bukan polyester bahan baju ya. Yang paling sedikit bereaksi bila dicampur dengan bahan lain. Oli sintetis cenderung tidak mengandung bahan karbon reaktif, senyawa yang sangat tidak bagus untuk oli karena cenderung bergabung dengan oksigen sehingga menghasilkan asid atau asam. Pada dasarnya oli sintetik didesain untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik dan lebih efektif dibandingkan dengan oli mineral. Keunggulan oli sintetik cenderung lebih stabil pada temperatur tinggi, sehingga memiliki kadar penguapan yang rendah, dapat mengendalikan atau mencegah terjadinya endapan karbon pada mesin, melumasi dan melapisi logam lebih baik sehingga mencegah terjadi gesekan antar logam yang berakibat kerusakan mesin, lebih awet, tahan terhadap oksidasi, menjaga mesin lebih dingin, dapat membersihkan mesin dari kerak oli mineral. Kalau kekurangannya, tentu saja karena prosesnya yang rumit untuk membuat oli sintetik, sehingga pabrikan mematok harga cukup mahal untuk oli sintetik, bisa 2-4 kali lipat harga oli mineral. Selain memilih oli berdasarkan jenis bahan yang untuk membuatnya, ada hal yang tak kalah penting untuk menentukan oli yang baik untuk motor kita, yaitu kekentalan oli atau viskositas. Untuk melihat atau membedakan kekentalan oli dari masing-masing pabrikan atau merek, kita tidak perlu buka satu persatu tutup botolnya lalu tuangkan untuk melihat kekentalannya.
kita cukup lihat di botol oli tersebut, nanti akan kita temukan tulisan SAE 10W 30, ada juga yang 5W 30 dan lain sebagainya. Nah, itulah yang menentukan nilai kekentalan dari oli tersebut. Nah, apa itu SAE? SAE adalah kependekan dari Society Automotive of Engineering, kalau tidak salah loh ya. Jadi mereka lah yang mengklasifikasi oli berdasarkan viskositasnya. Jadi untuk mengetahui kekentalan oli tersebut, kita cukup melihat SAE pada botol oli tersebut. Semakin besar nilai SAE-nya, maka oli dalam botol tersebut juga semakin kental viskositasnya. Contoh ya, dibandingkan misalkan oli 10W 30 dan oli yang satunya 10W 40. Nah, artinya untuk di kondisi yang sangat dingin atau suhu di bawah 0 derajat mungkin kekentalannya sama, nilainya 10. Tapi untuk nilai kekentalan di atas suhu 0 derajat sampai 100, nilai kekentalannya berbeda. Dia lebih kental yang nilai viskositasnya 40. Nah, itu guys. Berarti itu artinya kalau semakin kental oli yang kita pakai, berarti semakin bagus dong. Nggak gitu juga kali. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Viskositas oli yang kita pakai, kita gunakan untuk di mesin kita, di motor kita, ya berdasarkan tahun berapa motor kita dibuat, mesin untuk motor kita dibuat. Semakin teknologinya semakin maju, akhir-akhir ini pabrikan membuat motor dengan clearance yang lebih presisi, artinya jarak celah-celahnya semakin sempit, sehingga tidak mudah untuk dilalui oleh oli yang memiliki viskositas yang sangat tinggi. Dia cenderung menggunakan oli yang lebih encer. Nah, berikutnya adalah hal yang sangat penting, bagaimana memilih oli yang tepat untuk motor kita, yaitu kualitas oli. Kualitas oli itu distandarisasi oleh API. API itu adalah singkatan dari American Petroleum Institute. Jadi sebuah institusi yang mengklasifikasi kualitas oli. Nah, kita lihat di botol oli pasti terdapat tulisan API service. Dan kalau untuk oli mesin bensin itu ada tulisan SF, SG, SC, SL, SN, dan seterusnya. Jadi nilai kualitas dari oli tersebut disimbolkan dari huruf setelah S. Artinya S itu untuk mesin berbahan bakar bensin, sedangkan nilai kualitasnya itu adalah di huruf setelah S tadi. Nah, kalau semakin hurufnya ke belakang, nilai kualitas oli tersebut juga semakin bagus. Nah, tips yang terakhir untuk memilih oli yang baik untuk motor kita, kita juga perlu melihat tulisan yang tertera di botol oli tersebut. Ada tulisan JASO, ada JASO MA dan JASO MP. Apa sih artinya JASO MA dan JASO MP dan JASO itu sendiri? JASO itu singkatan dari Japan Automobile Standard Organization. Nah, untuk JASO MA itu untuk motor yang menggunakan kopling basah, artinya kopling mesin tersebut rendam oleh oli. Sedangkan untuk JASO MP itu digunakan untuk mesin yang menggunakan kopling kering. Nah, contohnya motor matic yang koplingnya tidak boleh terkena oli. Terus apa sih perbedaannya oli JASO MA dan JASO MP? Yang membedakannya itu adalah tingkat apa istilahnya, kelicinannya.
Jadi motor itu sebenarnya kalau bisa dikasih oli yang sangat licin, selicin-licinnya. Namun karena ada beberapa tipe motor yang menggunakan kopling basah, jika semakin licin olinya, itu mengakibatkan slip pada kopling motor tersebut. Justru harapannya kalau olinya licin itu RPM-nya bisa naik. Karena olinya terlalu licin membuat koplingnya slip, justru malah motor tersebut akan kehilangan tenaga karena slip di bagian kopling. Begitu teman-teman ya. Demikian tips untuk memilih oli yang tepat untuk motor dan mobil kita. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.